Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Oke Sobat Kicau Mania, kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting Sobat Kicau Mania. Ini pembahasan yang paling dasar ya, sekaligus untuk pengetahuan kalian tentang pola makan ekstra puding. Ini banyak yang tidak tahu sama sekali Sobat Kicau Mania, pola makannya seperti apa. Jadi kunci keberhasilan ternak murai batu ini salah satunya adalah pola makan yang benar, tepat dan seimbang Sobat Kicau Mania. Nah kebetulan ini ada anakan murai batu kita sudah turun gelodok sebagian Sobat Kicau Mania. Ini banyak yang panik ya Sobat Kicau Mania. Anakan murai saya bang katanya turun gelodok, ini saya harus bagaimana, seperti apa. Nah mudah-mudahan dengan video ini kalian akan mengerti Sobat Kicau Mania. Simak, tonton sampai habis. Ya Sobat Kicau Mania, ini poin yang pertama ya. Sebenarnya di dalam beternak burung murai batu ini, poin yang pertama yang dasar ini memang banyak yang tidak tahu ya tentang ekstra puding, pola makan yang benar. Jadi beberapa kegagalan banyak diakibatkan oleh ekstra puding, pemberian pola makan yang salah ya Sobat Kicau Mania. Kemudian ada juga pemberian pola makan yang terlalu berlebihan. Rata-rata di pola makannya yang salah. Jadi mereka menggambarkan seperti ini, kenapa anakannya dibuang, kenapa telurnya dibuang gitu kan, kemudian kenapa anakannya sakit. Nah itu sebenarnya diawali oleh pola makannya yang salah Sobat Kicau Mania. Jadi kalau ada masalah seperti itu ya memang dari awalnya sudah salah pola makannya. Jadi pola makan ini jangan diremehkan Sobat Kicau Mania. Ini poin paling dasar Sobat Kicau Mania. Sebab murai batu di peternakan ini tidak boleh berlebihan pola makannya, dan juga jangan sampai salah pola makannya. Kadang-kadang mereka ini terlalu mewah. Jadi mentang-mentang ternak burung murai batu inginnya ekstra pudingnya full ya. Dari mulai penjodohan, kemudian bertelur, kemudian saat mengeram sampai proses menetas itu full semua ekstra pudingnya, semuanya diberikan, mulai dari cacing, jangkrik, kroto, ulat kandang, ulat Hongkong ya, dan lain-lain. Nah itu sebenarnya salah Sobat Kicau Mania. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu, perhatikan pola makan yang benar, apa efeknya jika berlebihan Sobat Kicau Mania. Jadi sebenarnya pola makan ini tidak sulit ya, kita mengaturnya, cuman kita ini tidak ingin belajar, kebanyakan seperti itu. Jadi terlalu menganggap ekstra puding itu tidak berpengaruh, padahal ekstra puding itu sangat berpengaruh Sobat Kicau Mania ya. 80% itu menentukan keberhasilan dalam beternak burung murai batu ini adalah pola makan ekstra pudingnya harus tepat. Karena di peternakan murai batu ini pola makannya ini adalah full ya, full F. Artinya full F itu bukan semua ekstra puding. Full F itu ada susunannya ya. Jadi dikatakan full F itu artinya tidak makan fur ya Sobat Kicau Mania, melainkan burung di peternakan ini makan ekstra puding seperti jangkrik, kroto. Nah oke Sobat Kicau Mania, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan pokok ya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, buat kalian yang baru gabung silakan ya di subscribe ya, ikuti video kita ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang pertama ini Sobat Kicau Mania, banyak orang tidak tahu ya, di awal penjodohan ini memang kita pakai vitamin, tapi pola makannya akan kita bahas. Pola makannya itu hanya jangkrik dan kroto Sobat Kicau Mania, itu di awal penjodohan ya. Apabila burungnya ini belum birahi, maka kita boleh tambahkan ulat Hongkong sedikit saja, kemudian cacing sedikit saja Sobat Kicau Mania, diimbangi oleh vitamin. Nah ketika jodoh dia terlihat birahi ya, nanti dulu kita bahas masalah dia kawin. Dia birahi mau angkut sarang ya, mau bertelur, itu pola makannya berubah lagi Sobat Kicau Mania. Pola makannya udah masuk ke jangkrik dan kroto, tidak usah ditambah hal yang lain Sobat Kicau Mania. Nah ketika pada saat mengeram, ini banyak yang tidak tahu ini. Mengeram ada yang memberikan kroto, ada yang memberikan ulat Hongkong. Kalau saya pribadi hanya jangkrik Sobat Kicau Mania. Kenapa? Karena pada saat mengeram ini jangan sampai terganggu, birahinya jangan cepat naik. Kroto dan ulat Hongkong itu membuat birahi tambah naik. Nah ketika menetas apa pola makannya? Nah kalau menetas usia 0 sampai 7 hari kita bisa pakai kroto halus dan jangkrik halus. Sederhana bukan Sobat Kicau Mania? Nah
Nah, ketika dia menjadi trotol seperti yang di video saya ini pola makannya apa? Nah, ini banyak yang tidak tahu, banyak yang panik. Sampai-sampai ini harus diberikan ulat kandang, ulat Hongkong, cacing, semuanya diberikan. Mungkin kalau ada ekstra puding ini sampai berbagai macam semuanya diberikan. Nah, itu salah sobat kicau mania. Saya hanya pakai jangkrik saja ini sobat kicau mania untuk anakan murai di video saya ini baru turun glodok. Kenapa? Karena saya mengimbangi indukannya. Nanti indukannya makan ekstra puding yang lain. Bukannya tidak boleh ya anakan ini diberikan ekstra puding lain, karena burung yang sudah produksi ini otomatis dia melolo anaknya ini juga sambil makan sobat kicau mania. Saya berikan kroto yang banyak, efeknya juga ke induknya. Saya berikan cacing, efeknya juga ke induknya. Ulat Hongkong, efeknya juga ke induknya yang makan. Oleh karena itu saya berikan jangkrik saja sudah cukup sobat kicau mania. Sebab di peternakan murai batu ini jangkrik ini wajib nomor 1 full. Jangkrik sobat kicau mania itu untuk pakan hariannya. Kenapa rata-rata mereka memilih jangkrik? Karena jangkrik ini lebih aman dan efisien sobat kicau mania. Nah sobat kicau mania, berhubung di video saya ini tayangannya yaitu anakan trotol ya, atau anakan murai batu yang turun glodok. Ini pola makannya kita akan bahas ya. Tadi sudah kita bahas pola makan berbagai macam kebutuhan, dan sekarang kita fokus ke pola makan anakan yang turun glodok. Ini banyak yang tidak tahu ini sobat kicau mania. Akibatnya apa? Kalau tidak tahu pola makannya sembarangan, diberikan cacing lagi, kemudian ulat Hongkong lagi, kroto lagi, ya kan? Boleh-boleh saja, cuma sedikit sobat kicau mania. Nah ini kadang-kadang jadi masalah, tidak tahu takaran. Akibatnya indukannya yang makan, ya kan? Kalau indukannya makan, apa yang terjadi, ya kan? Nah, dia cepat-cepat bertelur, nanti telurnya akan dibuang lagi sobat kicau mania. Dia belum tentu cepat kawin. Jadi normalnya kalau saya pribadi untuk ekstra puding seperti ini, saya hanya pakai jangkrik sobat kicau mania ya. Bukannya saya tidak mau memberikan ekstra puding yang lain ya, yang lebih mewah, bukan seperti itu. Saya menjaga kondisi sekarang ini hujan. Jadi menurut saya ini lebih baik saya pakai jangkrik, berdasarkan pengalaman saya aman. Nah, jangkrik ini bisa kita racik ya, makanannya itu bisa kita racik. Jadi jangkriknya ini membawa vitamin dan gizi, jadi kita bisa berikan super feed, kemudian kita bisa berikan jangkrik ini buah-buahan, sayur-sayuran yang bagus, kemudian kita bisa berikan jangkrik ini seperti di konten saya yang lama itu ebot trotol. Jadi masuk semuanya nutrisinya ke jangkrik, sehingga di lolo indukannya masuk ke anakannya sobat kicau mania. Nah, apa efeknya kalau saya memberikan kroto? Nanti kalau saya memberikan kroto, anaknya ini malas dilolo, indukannya sibuk bertelur, dan akhirnya dia buang telur sembarangan. Kemudian dia bertelur sembarangan. Itu berdasarkan pola makan yang sudah kita alami. Sebelum kita seperti ini, kita sering gagal. Dulunya kita sering gagal. Jadi jangan dikira ternak murai batu ini gampang sobat kicau mania. Ilmunya pun saya dapat ini dari berbagai macam ujian. Jadi ujiannya banyak, jadi saya mendapatkan ilmu dan pengalaman di sana. Nah, kemudian apa efeknya kalau saya memberikan cacing? Ya, cacing ini kalau saya berikan pada saat usia yang sekarang, indukannya makan, maka indukannya akan cepat bertelur, kemudian cepat kawin. Ya, telurnya rata-rata kadang seperti itu banyak dibuang sobat kicau mania ya. Akhirnya tidak terurus anakan murai batu ini. Nah, apa efeknya kalau saya memberikan ulat Hongkong yang terlalu banyak? Nah, ini juga efeknya sangat berbahaya sobat kicau mania, karena ulat Hongkong ini memang sifatnya panas. Jadi kalau daya tahan tubuh anakan murai batu ini tidak seimbang, tidak kuat, maka dia akan sakit. Nah, sedangkan jangkrik ini aman-aman saja sobat kicau mania. Jadi saya lebih memilih jangkrik. Nah, buat sobat kicau mania ya, kalau anakan turun glodok itu banyak kemarin yang bertanya ya, pola makannya seperti apa, saya bingung, saya ini ya kan, katanya kan. Tidak usah bingung sobat kicau mania, ada jangkrik pun kita sudah bersyukur, karena jangkrik ini lebih tepat, lebih aman. Jadi kita tidak usah terburu-buru mesti kita kejar ke pasar untuk membeli kroto, ulat Hongkong, kita beli semuanya, cacing ya kita cari, kemudian ulat kandang, itu nanti sobat kicau mania ya. Kadang-kadang kita ini berpikirnya, ya kalau ekstra puding ini tidak ada efeknya. Sebenarnya salah, semuanya ekstra puding itu ada efeknya sobat kicau mania, jika berlebihan dan penggunaannya tidak tepat. Nah, oleh karena itu sobat kicau mania, anakan murai batu ini pola makannya tidak berlebihan ya. Jadi kita berikan kroto itu sampai
satu cepu, bila perlu satu piring ya kita letakkan di bawah. Itu salah sobat kicau mania ya, hanya sedikit saja. Kalau jangkrik boleh kalian berikan banyak. Nah itu saja sobat kicau mania, mungkin bermanfaat untuk kalian semua ya sobat kicau mania. Jadi untuk ternak murai batu ini kita mulai dari dasar ya. Dari pengetahuan ekstra puding kita harus paham fungsinya, efeknya ya. Nah ini seperti yang saya lihat ini sobat kicau mania, ini anakan murai batu saya ini makan jangkrik dia aman-aman saja. Dulu waktu saya berikan kroto, ulat ongkong, sama seperti sobat kicau mania yang pemula ya, semua ekstra puding saya berikan, akibatnya anakan murai batu ini fatal. Kenapa bisa fatal? Karena makanannya tidak teratur. Mulai dari jangkrik, kroto, ulat hongkong, ulat kandang, kemudian cacing saya berikan semua. Akhirnya ya sakit lalu mati sobat kicau mania. Yaitu kesalahan pola makan. Kemudian indukan juga error. Dia bertelur sembarangan, dia buang telur, macam-macam lah tingkahnya sobat kicau mania ya. Jadi untuk pola makan itu disesuaikan juga sobat kicau mania ya, sama kebutuhan. Ini rata-rata kalau di peternakan kita, kalau umur seperti ini ya jangkrik saja sudah cukup sobat kicau mania. Kadang-kadang saya punya kroto ya, krotonya itu kalau satu cepu saya bagi 3 kandang, tidak berlebihan sobat kicau mania. Dan kalau saya punya ulat ongkong, mungkin ulat ongkong yang kecil itu saya berikan cuma 1 ekor ya, untuk 1 trotolan seperti ini, tidak berlebihan sobat kicau mania. Andai kata cacing pun ya 1 ekor itu saya cincang-cincang, saya potong 4. Nah jadi semua pola makan itu kita yang atur sobat kicau mania. Bukan berarti full app itu semua ekstra puding kita berikan, salah. Nah seperti yang sobat kicau lihat di sini, ini saya pakai jangkrik sobat kicau mania ya. Ini jangkrik semua. Kalau saya ingin memberikan kroto ini boleh sedikit saja sobat kicau mania kroto. Cuman kadang-kadang kroto ini cepat membuat birahi ya. Kalau untuk betina saya ini, anaknya memang makan kroto, tapi indukannya lebih banyak makan kroto. Akhirnya anakannya ini tidak diurus, indukannya ini bertelur sembarangan. Nah itu pengalaman buruk saya sobat kicau mania. Kemudian cacing juga seperti itu. Jadi kita belajar dari pengalaman, dan kita mengambil ilmunya ini sobat kicau mania berdasarkan pengalaman dan kisah yang sudah kita alami. Oke sobat kicau mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.